Usop lahir dan besar di Desa Sirup, yang mana dia adalah seorang anak dari kru bajak laut rambut merah yaitu Yasop. Usop sendiri dalam bahasa Jepang berarti pembohong, dan sama dengan namanya, dia sangat sering berbohong dan merupakan seorang pengecut. Usop juga sering berbohong dan menghayal di desanya kalau dia adalah orang yang kuat dan memiliki pasukan yang sangat banyak. Di Desa Sirup, Usop berteman baik dengan anak bangsawan bernama Kaya. Kaya selalu diberi dongeng bohong oleh Usop yang membuat mereka berteman akrab. Saat Luffy datang ke Desa Sirup, baru diketahui asisten keluarga Kaya merupakan seorang bajak laut bernama Kapten Kuro. Setelah Luffy mengalahkan Kapten Kuro, Kaya memberikan hadiah sebuah kapal bernama Going Merry yang menjadi kapal pertama bajak laut topi jerami, dan Usop pun bergabung sebagai penembak jitu di kelompok topi jerami. Walaupun Usop seorang penakut dan pengecut, di sepanjang perjalanan Usop dapat mengembangkan kemampuan penembak jitunya dan mengalahkan musuh. Usop juga memiliki julukan lain seperti Sogeking dan God Usop. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Usop diberi harga buronan oleh Angkatan Laut, mulai dari saat dia membakar bendera pemerintahan dunia saat di Enies Lobby. Usop diberi harga buronan 30 juta beri atas nama Sogeking. Kemudian setelah pertarungan di Dressrosa, Usop sempat diberi harga buronan 500 juta beri oleh Doflamingo. Dan kemudian Angkatan Laut memberi harga buronan 200 juta beri kepada Usop atas nama God Usop. Dan terakhir setelah pertarungan di Wano, Usop diberi harga buronan 500 juta beri. Usop yang merupakan anak dari penembak jitu dari kelompok bajak laut rambut merah yang bernama Yasop juga sangat mengandalkan kemampuan menembak jitunya. Dari sejak di Desa Sirup, Usop memiliki kemampuan menembak jitu menggunakan ketapel. Dan kemampuan menembak jitunya ini selalu dikembangkannya. Di awal perjalanan bajak lautnya bersama Luffy, Usop merupakan orang yang pengecut dan lebih sering secara terpaksa melawan musuh karena telah disudutkan. Usop juga menggunakan senjata-senjata yang nyeleneh, seperti palu besar dengan tulisan 1 ton yang sebenarnya hanya sebuah balon. Akan tetapi saat time skip, Usop belajar banyak, dimulai dengan melatih fisiknya menjadi lebih kuat dan berotot. Kemudian mengembangkan senjatanya dengan menggunakan bibit-bibit tumbuhan yang dapat langsung tumbuh saat dia tembakkan menggunakan ketapel. Usop saat ini berumur 19 tahun dan menguasai Haki Kenbun Soku yang diketahui saat dia melakukan tembakan super jauh kepada salah satu komandan bajak laut Don Quixote, yaitu Sugar. Usop juga merupakan teknisi yang handal dengan membuat beberapa senjata yang salah satunya adalah tongkat yang digunakan oleh Nami. Franky memiliki nama asli yaitu Cathy Flame yang berasal dari kota air Water Seven. Franky juga lebih dikenal sebagai ketua kelompok pembongkar kapal bernama Keluarga Franky. Franky kecil dikabarkan dibuang oleh orang tuanya dan kemudian dipungut oleh pembuat kapal legendaris bernama Tom dan menjadikan Franky sebagai muridnya. Nah, yang memberi dia panggilan Franky adalah murid Tom yang lain yang bernama Iceberg ketika merasa Franky adalah anak yang aneh. Franky dan Iceberg tumbuh menjadi anak yang jago membuat kapal. Akan tetapi Franky selalu membuat kapal perang dibanding kapal jenis lain. Pada saat Franky berumur 12 tahun, Tom menjadi terdakwa karena telah membuatkan Raja Bajak Laut Gold D. Roger sebuah kapal. Pemerintah dunia kemudian menawarkan pembebasan dengan ganti meminta Tom membuatkan kereta api laut.
Kereta api laut tersebut akhirnya sukses dan diberi nama Puffing Tom. Akan tetapi Tom selalu difitnah untuk mendapatkan rancangan senjata kuno Pluton yang dimiliki Tom. Puncaknya saat di persidangan, anggota CP5 menembak kapal angkatan laut menggunakan kapal perang buatan Frankie. Akhirnya Tom disalahkan dan dijatuhi hukuman mati. Saat itu Frankie yang marah memukul wajah pemimpin CP5 bernama Spandam dengan keras hingga wajahnya hancur. Frankie juga menghadang Puffing Tom yang membawa Tom ke Ennis Lobby dan badan Frankie pun hancur. Frankie yang saat itu telah dikira mati memperbaiki tubuhnya dan menjadi manusia cyborg. Kemudian saat dia kembali ke Water 7, Iceberg telah menjadi wali kota dan memimpin perusahaan pembuat kapal Galley LA. Frankie diminta membawa rancangan Pluton dan pergi dari Water 7, tetapi dia tidak mau. Akhirnya Frankie membuat perusahaan kapalnya sendiri dengan nama keluarga Frankie dan merekrut orang-orang yang tidak lolos masuk Galley LA. Mereka ingin mengumpulkan uang sebanyak 200 juta untuk membuat kapal impian Frankie. Kemudian akhirnya Luffy berkunjung ke Water 7 untuk mencari orang yang dapat memperbaiki Going Merry dan bertemulah dengan Frankie. Luffy kemudian memberikan uang 200 juta kepada Frankie untuk dibuatkan sebuah kapal. Akan tetapi Angkatan Laut datang dan menangkap Frankie yang memiliki rancangan Pluton dan juga menangkap Nico Robin dan membawa mereka ke Ennis Lobby. Kemudian pertarungan di Ennis Lobby pun terjadi dan mereka pun menang. Rancangan Pluton pun akhirnya dibakar oleh Frankie setelah sebelumnya dihafal dengan baik oleh Frankie. Nah, setelah peristiwa Ennis Lobby, akhirnya Frankie membuatkan kapal untuk kelompok bajak laut topi jerami. Kapal yang diberi nama Thousand Sanigo, dan Frankie pun bergabung menjadi tukang kapal di kelompok bajak laut topi jerami. Nah, setelah peristiwa di Ennis Lobby ini, semua anggota bajak laut topi jerami langsung mendapatkan nilai buronan dari pemerintah dunia. Dan Frankie juga langsung mendapatkan nilai 44 juta berry. Kemudian naik setelah mengalahkan Senor Pink dari kelompok Doflamingo dan mendapatkan harga buronan senilai 94 juta berry. Dan terakhir di Arc Wano, Frankie mengalahkan Sasaki dan mendapatkan harga buronan sebesar 394 juta berry. Selama masa time skip, Frankie mengembara di pulau peninggalan Vegapunk dan membuat beberapa robot untuk upgrade baru kapal Thousand Sanigo. Robot yang dibuat adalah Black Rhino, Brasio Tank, dan kemudian disatukan menjadi Frankie Shogun. Frankie saat ini menjadi salah satu kru tertua dengan umur 36 tahun, dengan tinggi 222 cm. Latar belakang Jinbe sebelum bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami sangat sangar. Dia adalah seorang manusia ikan berbentuk hiu paus, seorang mantan Shichibukai, dan menjadi kapten kedua di kelompok bajak laut legendaris Fisher Tiger. Akan tetapi gelar Shichibukainya dicabut setelah tidak mau terlibat di dalam pertarungan di Marineford, dan bahkan terang-terangan membantu Luffy dan bajak laut Shirohige. Jinbe juga telah memiliki harga buronan saat masih menjadi anggota bajak laut Fisher Tiger dengan harga awal 76 juta berry dan kemudian naik menjadi 250 juta berry yang kemudian dibekukan karena dia bergabung dengan Shichibukai untuk melindungi pulau manusia ikan. Jinbe sempat bertemu dengan Ace, kakaknya Luffy, saat di penjara. Dan Ace menitip pesan kepada Jinbe jika nantinya bertemu dengan Luffy, tolong jaga Luffy. Selama di pertarungan Marineford, Jinbe mati-matian membantu Luffy. Dan saat Luffy trauma dengan kematian Ace, Jinbe jugalah yang mencoba mengobati traumanya. Setelah time skip, Luffy berangkat ke Pulau Manusia Ikan dan membantu kerajaan Ryugu dari kudeta yang dilakukan oleh Van der Decken. Setelah kelompok bajak laut Shirohige jatuh, sebenarnya Pulau Manusia Ikan jatuh ke tangan kelompok bajak laut Big Mom sekaligus merekrut Jinbe. Akan tetapi setelah arc Manusia Ikan,
Pulau Manusia Ikan menyatakan diri di bawah lindungan kelompok bajak laut topi jerami, dan Jinbe juga terang-terangan keluar dan melawan Big Mom. Jinbe secara resmi bergabung setelah Ark World Cake Island dan mendapatkan bounty 438 juta berry dan kemudian naik drastis menjadi 1 miliar 1 juta berry setelah Ark Wano. Jinbe merupakan pengguna Gyojin karate yang merupakan jurus karate yang digunakan oleh manusia ikan. Jinbe bisa dikatakan salah satu manusia ikan terkuat saat ini dan sekarang menjadi juru kemudi kapal kelompok bajak laut topi jerami. Jinbe sekarang berumur 46 tahun. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!